Assalamualaikum Pak Hanafi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi juga Bu Eka. Bagaimana kabar Pak Hanafi? Alhamdulillah hingga saat ini baik, tenang. Jadi terima kasih ya. Kemarin Pak Hanafi hubungi saya kan, katanya mau bincang-bincang. Apa nih yang mau dibincangkan nih? Nah, ini Bu mengenai rencana kita mau observasi kelas. Oh iya siap. Iya. Jadi observasi kelas ya. Di kelas berapa nih rencananya? Rencananya di kelas 11 AKL 1. AKL 1 ya. Iya. Dengan mapelnya Mapel Pendidikan PKN, Pancasila. Oke. Apa nih tujuan pembelajaran apa yang ingin Bapak sampaikan nanti pada saat observasi kelas? Untuk tujuan itu kan materinya kan mapelnya Pendidikan Pancasila dengan topik periodisasi undang-undang dan perubahannya. Jadi di sini untuk tujuan itu pertama itu melakukan diskusi kelompok. Berarti siswa itu harus dapat menjelaskan periodisasinya dari undang-undang serta latar belakangnya. Yang kedua, siswa itu harus bisa menganalisis dampak dari perubahan tersebut. Yang ketiga, siswa itu dapat menyajikan pendapat mengenai pentingnya perubahan undang-undang. Itu tujuannya ada 3. Oh iya baik, jadi Bapak nanti mau mengangkatnya dengan cara berdiskusi ya Pak ya? Iya betul, berdiskusi. Berdiskusi berarti apa nih yang ingin Bapak kembangkan dari kegiatan berdiskusi nanti? Yang ingin saya kembangkan itu mungkin dari KSE ataupun PSE-nya. KSE dan PSE Pak Iya, ya? itu juga itu juga bukan hanya untuk siswa tapi juga untuk gurunya juga. Bagaimana guru itu harus juga bisa memahami keberagaman siswa yang bermacam-macam kemampuannya. Oke, berarti dari diskusi tadi akan mengembangkan KSE ya, baik untuk guru maupun untuk siswa. Iya betul. Nah untuk KSE-nya sendiri itu apa yang ingin lebih dikembangkan lagi? Di area mana yang ingin dicapai? Kalau untuk gurunya itu tadi mungkin bisa bagaimana memanajemen diri atau mungkin kesadaran sosialnya. Untuk siswa mungkin bisa semuanya itu kesadaran sosial, manajemen diri, terus pembuat keputusan, kemampuan berelasi. Oke, berarti ini terintegrasi dengan apa yang telah Bapak sampaikan tadi, bahwa kegiatan pembelajaran nanti Bapak akan menyampaikannya dengan metode diskusi Pak ya? Iya, diskusi betul sekali. Nah di diskusi nanti menyelipkan KSE yang akan diangkat. Betul. Tadi Bapak sampaikan bahwa adanya kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, kemampuan berelasi, sampai kepada pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Iya betul sekali. Untuk supaya KSE tadi tercapai, kira-kira strategi apa nih yang akan Bapak lakukan nanti pada saat proses pembelajaran? Iya baik. Rencananya sih strategi yang akan saya gunakan nanti di saat observasi atau pembelajaran, pertama mungkin menyiapkan modul ajar atau RPP. Iya. Nah, terus selanjutnya mungkin menyiapkan LKPD, di mana LKPD ini harus bisa yang mudah dipahami oleh siswa. Terus yang ketiga bisa juga melakukan pembelajaran yang terdiferensiasi. Baik. Terus melakukan teknik stop atau mindfulness teknik stop. Atau mungkin menyiapkan juga bahan pendukung lainnya agar kegiatan tersebut dapat berjalan dengan lancar. Oke siap. Berarti strategi tadi sudah mantap ya, sudah menyiapkan beberapa strategi, mulai dari Bapak menyiapkan LKPD, terus Bapak menyiapkan pembelajaran yang terdiferensiasi. Iya, betul. Mungkin nanti terdiferensiasinya itu seperti apa Pak? Strategi apa lagi? Nah, strategi mungkin kalau terdiferensiasi ini mungkin bisa jadi kita apakah itu menggunakan konten atau mungkin itu proses ataupun produk. Cuma kami nggak tahu kan mana, karena kita harus juga menyusun waktu yang tersedia. Oke. Berarti di pembelajaran ini berarti Bapak akan menggunakan pembelajaran terdiferensiasi, di mana Bapak nanti mungkin melihat gaya belajar siswa ya Pak. Betul. Ya? Oke. Kapan ini akan dilaksanakan? Rencananya hari Senin. Tanggal 11 Pak ya? Iya betul. Oke. Untuk dari saya harus ini ya Pak ya, maksudnya
Senin dilaksanakan. Semoga pengembangan yang akan Bapak capai, kemudian strategi yang akan Bapak terapkan bisa maksimal Pak ya. Jadi Amin. murid dapat mencapai tujuan pembelajaran yang tadi Bapak sampaikan ya. Iya, mudah-mudahan. Oke, ditunggu ininya, ditunggu hasilnya, komitmennya Pak ya, bahwa Iya, betul. akan memang menerapkan pembelajaran KSE di murid nanti ya Pak ya. Betul, iya. Nah, mungkin nanti kita ketemu lagi setelah nanti kita observasi, kita bincang-bincang lagi. Terima kasih atas waktunya, tetap semangat. Semoga apa yang nanti Bapak rencanakan di hari Senin di 11 AKL 1 dapat terjalan dengan baik. Amin, terima kasih Bu Eka. Terima kasih waktunya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Ada yang ngantuk? Yang ngantuk segera cuci muka ya, seperti biasa. Sebelum kita mulai, silakan kebiasaan budaya positif kita yaitu apa? Silakan pimpin. Pimpin doa. Belajar setelah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing berdoa mulai. Terima kasih. Selanjutnya lagi seperti yang biasa kita lakukan juga, mungkin ini terbilang jarang tapi pernah dilakukan budaya positif, yaitu periksa kerapian pakaian dan kebersihan kelas. Sampah-sampahnya kalau ada dibuang di dalam lacinya, jangan lupa, atau mungkin di bawah meja, kanan, kiri, depan, belakang, samping, hanya di atas nggak ada. Oh bersiap. Oh bersiap. Ini sekarang kok bersih, biasanya kalau bapak masuk jangan potong. Baik. Kita langsung aja ya, karena mungkin kan waktunya juga nggak lama. Bapak mau tanya dulu, pada pertemuan sebelumnya kita masuk di pertemuan kemarin bab berapa? Bab 2. Tentang apa? Memaknai Pancasila. Salah atau betul? Ya, di bab 2 yaitu tentang demokrasi, undang-undang demokrasi ya. Terus lagi topik yang A tentang undang-undang dan perubahan. Dan tentunya kalau tidak salah pada pertemuan kemarin Bapak suruh kalian baca dan buat pertanyaan beserta jawaban. Sudah ada yang buat belum? Tidak perlu dibacakan, itu bisa nanti kita laksanakan pada pertemuan yang akan datang. Hanya Bapak akan tanyakan kira-kira siapa yang ada buat. Yang pertanyaan begini, apakah yang dimaksud dengan amandemen? Coba dibacakan. Amandemen adalah proses perbaikan atau perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang dilakukan oleh Hakim melalui lembaga negara. Ya, amandemen adalah perubahan atau revisi terhadap undang-undang. Baik, kita langsung aja di sini mengenai kegiatan kita. Kita kegiatan kerja kelompok ya, kerja kelompok. Misalnya kalau kita mau sedikit di sini, tampaknya agak sedikit lebih susah. Nanti dah setelah kita kegiatan baru tes breakingnya ya, nggak apa-apa, atau mungkin di sela-sela kegiatan nanti. Kita hitung dulu untuk membentuk kelompok karena Bapak nggak mau kelompoknya itu pilih-pilih. Jadi kita hitung aja dimulai dari, kalau Radit nggak ikut ya, belakangan Rehan nggak ikut juga. Oke, kita hitung mulai. Ini dalam satu kelas ini maunya Bapaknya maunya 5 kelompok. Tapi hitungannya di mana? 5 kelompok, 1 sampai 7, 1 sampai 5, atau 1 sampai 6? Sampai 5 aja ya? Oke. Berarti nanti kalau 1 sampai 5 ada berapa kelompok? Oh iya, nanti kelebihannya kita bagikan lagi untuk kelompok yang lain ya. Kita itu mulai dari
Sana. Iya. 5. Silakan bergabung dengan nomor yang sesuai kalian sebutkan tadi. Nah, nanti kan maunya Bapak ada 5 kelompok. 5 kelompok nanti lebih kan Tolong berhentikan dulu. ya kan, dulu terserah gimana. Ganti mode ya. Ganti mode. Tiga mana nih? Apa aja Pak? Bapak hitung sampai 5 harus semua tergabung bapaknya 1. Coba 3 tengah dulu. Sini. Bapak juga kelompok 3 nih. 1, 2 mana? 2. Ini nomor berapa nih? 3 mana? Oh, 3 ini 4. 5. Oh, ternyata pas ya. Nah, ini harusnya di bawah perlu kira-kira bisa ini gabung gini bisa. Jadi kasih celah kemana supaya di kelompok 3. Gitu ya? Boleh? Di sana aja. Ingat kalau kerja kelompok itu pasti sepertilah orang yang kerja kelompok ya, jangan misah-misah. Jadi nggak bisa melakukan diskusi. Diskusi harus bekerja sama, saling menghargai, menghormati apabila terdapat perbedaan. Kelompok 5. Ini kelompok 5 ada LKPD-nya. Coba dibaca dulu instruksinya gimana. Kelompok 4. Ini tugasnya beda-beda di kelompok ya. Sini aja. Kelompok 3. Jangan lupa nama dan kelompok 2. Baca. Kelompok 1. Silakan dibaca dulu instruksinya gimana. Karena setiap kelompok dari kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5 beda-beda tugasnya. Karena sesuai dengan dari masa periodisasi undang-undang itu ada berapa? Ada 5. Coba ini dibuka halaman 44. Itu pakai. Kalau tidak salah sih 44. Itu periode undang-undang dari tahun 45 sampai tahun 49 bukan? Sampai ke yang terakhir di 98 dan amandemennya. Silakan dibaca dulu. Di situ sudah jelas perintahnya ngapain, dari menyebutkan latar belakangnya gimana, sampai dengan yang terakhir apa itu tugasnya? Yang di LKPD yang terakhir itu yang dalam tabel. Nah, kesimpulannya tentang panjang lebar karena pendek aja, karena masing-masing sesuai dengan masa periodisasinya ya. Kalau memang sudah siap, silakan kalian diskusikan dengan temannya untuk menjawab tersebut. Boleh menggunakan handphone kalau bawa. Dan ada yang nggak bawa dalam setiap kelompok? Ini nggak punya paket ya? Iya. Yang ada sama sekali paketnya? Nggak ada. Kedengaran? Iya, makanya Bapak tanya. Minta tolong satu orang
Mana itu? Hotspot ini yang namanya ada kaget kan? Dan tadi Bapak kita boleh menggunakan handphone. Ada bawa? Sing sekali gak ada. Siapa yang bisa ngambilkan handphone Bapak? Laki-laki, woi. Ada yang laki. Ada. Dan di perpustakaan biasanya ada Bapak ini. Kalau nggak salah Bapak itu ngecas lagi lepas aja. Itu dari tabelnya ditanyakan bagaimana latar belakangnya ya. Latar belakang dari perubahan undang-undang. Ya, anggap aja lah. Tolong kerjasamanya ya, ingatin kerjasama. Jangan kerja sendiri. Kerja sendiri nanti suruh maju, saya tahu Pak. Kalau bisa itu dibagi aja. Ada 5 kan? Kalau nggak muat tulis jawabannya di lembar tersebut boleh di belakangnya. Bisa dibagi tugasnya. Tugasnya boleh dibagi ya. Itu tadi lembaran tadi aja. Sudah? Sudah? Coba cek. Realme 5 Pro. Sandinya sampai berapa? Sampai 8. Sudah? Nanti ditunjuk temannya untuk presentasi siapa yang membuka, siapa yang membacakan, atau mungkin dibagi ya. Supaya lebih ada kerjasama, gotong royong. Pergantian jam pelajaran. Enggak, itu ini aja sebagai apa namanya, sebagai tugasnya, tapi dicari di bawah. Tugas analisis di bawah. Itu ada tuh presentasi kan hasil diskusi. Sambung aja. Kayak gini. Enggak.
Iya, itu aja. Periodisasinya ada 5, karena ada yang nomor 1 itu cuma 1 aja. Jadi nggak perlu yang kedua, ketiga, empat itu nggak usah. Mungkin ada yang kurang paham dari tugasnya, silakan tanyakan ya. Iya, itu aja. Siapa mau yang lainnya? Kelompok 3 yang 3 aja. Enggak. Iya, itu aja. Kan nggak banyak. Ya. Nama asal. Nama aslinya. Servernya. Presidensial kah, parlementer kah? Ya hampir sama kok, rata-rata dari 1 sampai 5 itu ada kesamaan dalam sistem pemerintahan. Atau mungkin pada tahunnya keberapa itu dia berubah menjadi demokrasi. Yang dicari jawabannya itu ya, jangan pilih A ya. Tidak pakai ilmunya. Kesimpulannya dengan seni baca. Misalnya dari bahasa tersebut kesimpulannya sistem pemerintahannya bagaimana? Kita mencoba. Kita kelompok berapa nih? Dari tahun berapa? Itu aja yang dicari. Kalau cari tahun misalnya 3 ke 49 ya, kalau yang ini. Ini berarti pada tahun ini ada namanya orde baru, orde lama, ada orde baru. Presidensial, parlementer, kenapa di parlementer itu nggak ada itu kan? Maka dia kembali ke demokrasi. Karena kan ada perubahan ini. Tiba-tiba dilawan 10 menit itu yang mulia antum.
poin-poinnya aja ya untuk latar belakang. Mencoba mengeksplor pengalaman. Oh ada yang lainnya. Kalau ada. Gantikan tugas gantikan tugas gantikan bajak namanya ini rombong Ingat diskusi ya, diskusinya jangan diskusi WA, jangan diskusi game. ada nih yang orang tadi masak ini langsung buat masak terus baru orang makan dulu di sekolah jadi terdiam apa itu akal tadi ke sekolahnya di SMP pendek itu bawa langsung parah di rumah satu jadi yang SMP jadi terdiam tapi pas istirahat kan diskusi Cari cowok kami di sini. Mantap bener kak? Besok iya besok. Nah jamnya siang sudah belajar apa lagi? Ini udah banyak kok jawabannya. Siapa? Kalau dia ini ditambah apa? Gimana ada kendala? Tidak alat Kendala? Atau mungkin sudah selesai? Baru nomor 1. Coba kita bagi sampai nomor 1, sampai nomor 2, sampai nomor 3. Belum tahu seperti itu. Kan ini sudah harus bagi kesimpulan antaranya ketika dia berubah menjadi Luis, maka dia berubah menjadi mengikuti orang barat atau Jepang kan? Iya, mau kemana lagi? Kan pertanyaan itu yang dua kan, sistem pemerintahan yang digunakan apa?
dia itu sudah mengikuti sistem sekarang, apa sistem sekarang? Sistem pemerintahan apa sekarang? Pemerintahan demo. Yang nomor 2. Bangun lagi. Ya jadi kecil, itu makan beres. Tuh ngantuk Radit. Jadi hadiah yang hadiah tapi dua hadiahnya. Jadi orang baru berganti. Dosen menjelaskan dan oh dinilai itu. Berarti itu pelajaran Bapak. Makanya Bapak bilang tadi untuk menilai ya karena kami pas habis lulus kuliah mau buru-buru di rumah basic bisa kami suka beli rumah tinggal di gedung tinggal di sini berkepung kami pulang bikin apa kalau bisa tender ya tender ada masanya sudah lebih kebersihan bisa gedung ada semua sekali seumur hidup ya. udah selesai belum? Bapak kasih waktu kira-kira sampaikan. Saya bicara ini buat Dibagi ya, dibagi. Hebat loh kali ini aku nggak bisa jawab. ya anakku nanti ayah tante Aisyah bisa anak cewek apa itu Kita di sini sama-sama selesai anak ini bisa ke taman bisa nanti ini itu masakan jadi apa bisa dewasa ya mungkin ayat pertama dan terakhir mau jadi abangnya bapaknya selalu bisa anak ini bisa aku ada lebih cerita misalnya laki dijadikan tentara fisik terus misalnya laki yang menjadikan dia memang bukti lah jadi jadikan bukti jadikan bukti kali mencakiti 8 bulan pendidikan
usaha organisasi, tapi usahanya dia yang kayak agak tertutup kali. Jika dia nama pasti saya namanya. Gak apa ya? Ya. Oke, karena kita ini, Bapak minta percepat, boleh nggak? Supaya Bapak beri waktu 2 menit sudah selesai semua. Makanya kerjasama. Gimana boleh kelas? Misalkan dari masa pelajaran tersebut terjadi gejala-gejala, harus bisa dilihat. Kita sudah ada jawaban kan? Sudah ada jawaban. Iya. Dino yang maju. Kenapa yang maju? Semuanya. Satu membuka, kalau bisa satu membacakan hasilnya, satu menutup. Berarti 3 orang gitu. Boleh deh. Oke, 3 orang ya. Dan Masukkan dalam dulu. satu buka, 2 membacakan hasilnya, 3 yang ditutup. Sudah? Sudah siap. Ini? Sudah. Iya. Dibagi satu orangnya 3 orang. Satu membuka, 2 membacakan, 3 Aku buka. tutup. Di depan ya. Sudah siap? Gimana nih? Kami dari kelompok ini akan menginvestasikan hasil kerja kelompok kami. Itu nama itu. 3 orang ya. Aku jawabannya kok itu. 3 orang ya. Kami dari Yang maju, 2 orang aja. Satu membuka, satu bacakan hasilnya. dia ini banyak ada iya dia. Kami dari Kalau kelompok tadi ini bacakan nanti bingung apa ini. presentasi dari hasil diskusi kami. Ini aja. Misalnya tanpa ada perubahan. Salah masukin terserah. Nah, ini jangan Supaya kayak kiri. Nah, akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. ya. Kemarin itu saya nggak kelihatan. Saya kelihatan. Saya bilang, ya. Ini kan sama dua nih kan, pesan boleh dibuka mau yang terserah mau jawaban. Sudah siap. Oke. Yang dibaca oleh Nana. Ada yang ngantuk lagi. Tadi betulan loh, saya lihat kata tadi ngantuk betul. Kata cuci muka, segernya bukan main. Iya kan? Iya, usahakan hari ini semua. Makanya Bapak minta semua kelompok aja. Nggak jadi perwakilan, nggak jadi yang sebagai tapi perwakilan nggak semua kelompok maju, tapi di luar itu.
Semuanya itu sebetulnya boleh nanti siap duluan. Siap semuanya? Sudah siap semuanya? Nomor 1, 2, 3, 4, dan 5 siap? Seperti yang Bapak sampaikan tadi, ketika ada teman yang presentasi, jangan ada lagi kegiatan yang lainnya. Semuanya harus fokus pada yang menyampaikan presentasi agar kita ada rasa saling menghargai. Siap? Kelompok mana yang duluan? 1 atau 2? Kayaknya semuanya semangat mau maju duluan. Dari belakang aja Pak, dari belakang. Ya, adil nomor 3. Nomor 3. 2. Ada 3. Ayo nomor 3 cepat. Nomor 3. Ya baik, kita beri aplaus dulu untuk kelompok 3 presentasi ya. Kelompok 3 kalau ada pantun boleh dibacakan pantunnya.
Sekian hasil dari presentasi kami. Jika ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih. Oke, baik. Tepuk tangan untuk kelompok. Kita lanjut ke kelompok 1. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Kali ini mengenai periodisasi undang-undang dari 45 ke 49. Oke, semangat kelompok 1. Boleh silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membagikan hasil diskusi kami tentang periode 1945 sampai 1950 yang akan dibacakan oleh Jesse dan Clara. Pertanyaan pertama, apa alasan utama perubahan konstitusi pada periode ini? Perubahan konstitusi Indonesia 1945 sampai 1950 dipicu oleh kebutuhan menyesuaikan dengan situasi pasca kemerdekaan, perbedaan pandangan politik, penguatan demokrasi, dan stabilitas pemerintahan setelah reformasi. Pertanyaan yang kedua, sistem pemerintahan apa yang diterapkan? Sistem parlementer. Nomor 3, apa saja perubahan penting yang terjadi dalam konstitusi? Penjajah Belanda dan Singapura ingin kembali menduduki tanah air menjadi bangsa Indonesia, disibukkan dengan perjuangan memberi senjata. Keempat, bagaimana perubahan ini mempengaruhi sistem pemerintahan? Kekuasaan legislatif diserahkan kepada Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP karena MPR dan DPR adalah keberadaan dua lembaga negara itu merupakan keamanan Undang-Undang Dasar 1945. Nomor 5, ringkasan hasil analisis kelompok. Pada periode 1945 sampai 1950, terjadinya perubahan sistem konstitusi yang mempengaruhi sistem parlementer. Sekian hasil diskusi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas presentasinya. Lanjut ke kelompok 5. Kelompok 5? Ada enggak? Kelompok 5. Siap? Kalau nggak mau baca nanti. Orangnya. Silakan maju. Gak lama kok, paling 1 menit udah selesai. Oke, siap. Silakan kelompok 5 semangatnya. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan periode dari 1949 sampai dengan sekarang yang dibacakan oleh Silma. Pertanyaannya, apa pertama perubahan konstitusi pada periode ini? Perubahan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945
Indonesia. Meski masih menghadapi beberapa tantangan dan kesulitan menghadapi. Ya baik, beri tepuk tangan pada kelompok untuk kelompok dua. Kelompok dua. Siap-siap untuk kelompok 4. Ayo kelompok 2. Oh, ada ceweknya sekarang enggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan diskusi kami yang berkaitan dengan Apa alasan utama perubahan konstitusi pada periode ini? Alasannya untuk kembali membentuk negara kesatuan Republik Indonesia. 2. Sistem pemerintahan apa saja yang diterapkan? Sistem pemerintahan berlaku MPR. 3. Apa saja perubahan penting yang terjadi dalam konstitusi? Tergantinya konstitusi RIS pada tahun 1949 menjadi Undang-Undang Dasar sementara UUD pada tahun 1950. Bagaimana hukum ini mempengaruhi sistem pemerintahan? Mengubah sistem pemerintahan dari otoritas menjadi demokrasi, mengganggu hak asasi manusia yang lebih luas, memasukkan kebutuhan hukum dalam sistem pemerintahan. 5. Penjelasan hasil analisis kelompok. Kesimpulan Undang-Undang Dasar pada tahun 1950 mencerminkan upaya Indonesia untuk menata sistem pemerintahan. Kemerdekaan meski mengalami berbagai kesulitan dalam diimplementasikan yang akhirnya berakhir dengan kembalinya penerapan Undang-Undang Dasar pada tahun 1945. Ya, dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 2. Sekarang lanjut yang terakhir kelompok 4. Semangat kelompok 4. Ayo beri tepuk tangan kelompok 4. Maju. Terakhir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang analisis periode dari 1966 sampai dengan 1998 dan dibacakan oleh Mawar. 1. Alasan utama perubahan konstitusi pada periode ini terjadi tragedi G30S atau PKI dan komunisme menjaga stabilitas politik dengan konyol dengan pembangunan ekonomi. 2. Sistem pemerintahan presidensial. Saat ini Indonesia mengadopsi sistem presidensial yang memberikan kekuasaan penuh pada presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan yang berdasarkan kebijakan yang tepat memisahkan kekuasaan yang tegas antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Nomor 3, misalkan jawabannya konstitusi dapat mengalami perubahan sesuai dinamika kehidupan masyarakat. Perubahan mengikuti hal-hal berkaitan dengan aturan tentang anatomi struktur kekuasaan, pembatasan kekuasaan, jaminan perlindungan hak asasi manusia dan pertanggungjawaban kekuasaan kepada rakyat dan sebagainya. Nomor 4, dampak pada pemerintahan. Jawabannya sentralisasi kekuasaan, militerisasi pemerintahan, pembatasan kebebasan KKR. 5. Kesimpulan kelompok. Jawabannya pada periode 1996 sampai 1998 atau masa Orde Baru di Indonesia tidak ada perubahan formal dalam konstitusi atau undang-undang dari tahun 1945
sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Ya baik, terima kasih kelompok 4. Terima kasih. Silakan semuanya. Semangat maju. Oke, karena semuanya sudah melakukan presentasi, berarti proses untuk kegiatan pembelajaran kita sudah selesai. Hanya yang terakhir di sini kita adakan refleksi sebentar aja refleksinya ya. Refleksi di sini mungkin hanya berupa bentuk pertanyaan. Kira-kira amandemen itu perlu nggak dilakukan? Kenapa? Untuk memperbaiki sistem pemerintahan di mana amandemen ini harus disesuaikan juga dengan keadaan dari zaman tersebut. Baik, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan? Saya mau refleksi. Mau refleksi boleh? Refleksi, nah gini, refleksi pada siswa. Mungkin apakah ini perlu perwakilan aja? Nah, refleksinya, menurut kalian ini satu orang aja ya. Bapak minta kepada Lisa ya. Lisa, menurut kamu kira-kira kegiatan pembelajaran hari itu bagaimana? Yang Bapak lakukan atau kita lakukan ini? Diri. Menurut kamu gimana? Gak apa-apa. Menurut saya sih hari itu pelajarannya cukup efektif Pak, karena semuanya menurut saya terbiasa dengan baik dan juga tepat waktu. Baik, terima kasih. Silakan duduk. Bapak minta apa boleh kan? Refleksinya boleh apa? Siapa dia atau Dari siswa aja. Duduk aja. Oke. Baik, terima kasih atas kerjasamanya dan pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan dapat bermanfaat di dunia dunia akhirat ya. Bapak Iris, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, assalamualaikum Pak Hanafi. Selamat pagi. Salam, selamat pagi semuanya, Ibu. Gimana kabarnya Pak Hanafi? Ya, untuk hari ini alhamdulillah baik, sehat. Atas kemarin kegiatan observasi yang sudah kita lakukan pada hari Selasa kemarin. Iya. Apa nih refleksinya yang Bapak dapatkan setelah Bapak melakukan pengajaran dan diobservasi oleh saya? Berdasarkan dari kegiatan observasi kemarin itu refleksi saya sih berjalan dengan baik. Hanya saja mungkin ada kendala sedikit mengenai waktu, karena waktu juga kan kalau nggak dimaksimalkan dengan baik itu akan mempengaruhi kegiatan pembelajaran. Mungkin waktunya kurang sih Bu, itu aja. Kemudian untuk tujuan kemarin kan sudah tercapai Pak ya, bahwa Bapak aspek yang akan Bapak kembangkan itu adalah aspek pengembangan KSE. Iya, betul. Sudah terlihat kemarin bahwa memang anaknya dengan proses pembelajaran yang secara diskusi itu mereka sudah memunculkan KSE yang Bapak harapkan untuk dikembangkan. Itu seperti pengambilan keputusan, berelasi sesama temannya, terus lagi kesadaran sosial ataupun manajemen dirinya itu hampir terlihat yang kemarin. Iya. Ada lagi strategi apa nih yang akan Bapak capai kembali atau apa yang Bapak ingin tingkatkan lagi di proses pembelajaran selanjutnya? Selanjutnya tuh mungkin kalau KSI-nya tetap dilanjutkan sih untuk KSI-nya, nggak hanya sampai di situ aja. Mungkin tinggal kita akan melakukan pengawasan lebih maksimal lagi agar kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik. Apalagi kan kita mengetahui bahwa siswa itu bermacam karakter kan, jadi perlu diawasi. Seperti itu. Iya. Untuk tetap KSE berarti Pak ya yang Betul. Bapak memang mau dikembangkan. Betul, iya seperti itu. betul. Terus untuk rencana tindak lanjut nih, apakah ada strategi Tindak lanjut, lain? rencana tindak lanjut sih apa ya, tetap mungkin tindak lanjut kita tetap
bisa juga menggunakan tersebut, mungkin dari gurunya sendiri mungkin akan melakukan refleksi juga seperti itu aja. Apalagi kalau memang ada kekurangan dari gurunya kan bisa dibenahi kekurangan apa dan pembelajaran tersebut kan bukan hanya terjadi dari siswa, mungkin dari gurunya juga. Seperti misalnya seperti saya mungkin misalkan kurang memberikan pemahaman materi seperti itu pada siswa kan mungkin lebih bisa lagi belajar. Untuk pembelajaran yang berpusat kepada murid sudah ini Pak ya, sudah ada di proses yang kemarin Pak ya? Ada sih, mungkin hanya kekurangan sedikit mungkin dari segi materi, mungkin tidak semua kan, karena di sini kan ada juga itu yang namanya terdiferensiasi, itu mungkin tidak semuanya, mungkin hanya mungkin dari konten aja, iya. Karena kita juga apabila memenuhi dari yang lainnya seperti itu, kita butuh juga fasilitasnya yang mendukung. Fasilitas seperti apa tuh Pak yang mendukung? Misalkan situ kan kita tidak lanjut Bapak ke depan. Kedepannya misalkan kita kan untuk sekarang kan kadang-kadang anak itu untuk sekarang ini kita kan tidak boleh bawa HP, untuk ke depan mungkin kita kan boleh menggunakan handphone, minta izin, terus juga mungkin kalau enggak itu untuk tampilan video kita juga bisa menggunakan LCD, ya seperti itu. Berarti pemanfaatan sumber daya yang ada di sekolah Pak ya? Betul, iya. Berarti rencana tindak lanjut selanjutnya Bapak akan melakukan pemanfaatan sumber daya yang ada di sekolah. Betul, iya betul sekali. Terima kasih, mungkin hasil percakapan kita akhiri sampai ini. Saya harap semua apa yang ada di rencana Bapak pada saat saya observasi berjalan dengan maksimal dan rencana tindak lanjut tadi berjalan dengan baik juga. Kemungkinan kemudian untuk rencana pengembangan diri Bapak nih terkait aktivitas pengembangan, tujuan yang hendak dicapai. Kalau aktivitas mungkin akan mengikuti kegiatan mungkin webinar atau mungkin ada pelatihan mungkin seminar juga kalau ada. Tujuan di sini kan mungkin menambah pengetahuan dan keterampilan, apalagi kalau bisa juga apabila seperti public speaking seperti itu. Ya. Dan untuk ukuran keberhasilan Bapak ketika mengikuti Ukuran keberhasilan sih maunya maksimal. Ya 100% maunya seperti itu. Karena Bapak berencana akan melakukan kegiatan webinar yang menambah pengetahuan tadi. Iya betul. Adakah pendukung untuk memfasilitasi kegiatan webinar itu? Pendukungnya mungkin ya bisa meminta motivasi dari rekan-rekan semua atau rekan sejawat dan yang lain, bisa juga dari kepala sekolah seperti itu, atau mungkin dari keluarga juga. Untuk tema webinar ini Pak random aja ya Pak? Iya betul. Meningkatkan, bisa meningkatkan pengembangan diri atau kompetensi. Untuk waktu kira-kira kapan Bapak akan waktunya? Ya seperti biasa kan kita tuh maunya yang disesuaikan dengan kondisi, situasi kondisi, tapi kalau bisa secepat mungkin. Iya. Ada lagi pengembangan diri selain webinar? Ya mungkin kita pelatihan gitu aja. Atau mungkin ada di kelas juga kalau ada. Jadi untuk rencana Bapak mengembangkan diri, Bapak lebih kepada ingin menambah Pak ya? Betul. Menambah wawasan, ingin menambah ilmu melalui kegiatan webinar, di mana ukuran keberhasilan Bapak maksimal. Ilmu yang Bapak dapat dari webinar mungkin nanti bisa diaplikasikan ke teman sejawat dan murid Bapak. Betul sekali. Kemudian pendukungnya motivasi dari rekan sejawat ataupun pimpinan mungkin membagikan link webinar, mencari tahu jadwal. Kemudian untuk waktu Bapak akan melakukannya secepat mungkin, iya. Baik, untuk rencana pengembang darinya sudah baik. Kita tunggu Pak ya actionnya, kita tunggu tindak lanjutnya Bapak. Semoga apa yang Bapak rencanakan bisa membantu Bapak melakukan proses pengajaran di kelas lebih baik lagi dan ilmunya bermanfaat untuk anak-anak. Mungkin cukup sampai sini Pak ya. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas kesempatannya. Saya sehat. Amin, sama-sama kita semua sehat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.